Jadi ini cerita tentang dua anak kecil di satu komplek. Namanya Bobby dan Mira. Bobby dan Mira. Oh, cewek dan cowok ya? Iya. Oke. Ini tapi namanya gue samarin ya. Iya. Mereka berdua ini seangkatan, umurnya kira-kira 11 tahun. Masih SD berarti? Masih SD kelas 6. Oke. Dan mereka berdua ini udah tetanggaan dari lahir, jadi selalu main bareng di komplek. Oke. Kejadiannya ini sekitar tahun 2017. Di komplek mereka ini ada satu rumah kosong. Rumahnya ini gede banget. Ada pekarangan yang luas, ada pohon-pohon besar. Pokoknya enak kalau main di sini. Ini kompleknya di daerah mana, Nat? Ini kompleknya di wilayah Jakarta Selatan. Jadi setiap sore si Bobby suka ngajak main Mira ke rumah kosong ini. Ya kayak main lari-larian, main petak umpet, dan lain-lain. Sampai akhirnya sekitar jam 4 sore Bobby ini ngejemput Mira ke rumahnya untuk naik sepeda keliling-keliling komplek. Oke. Terus si Bobby ini ngajak ke rumah kosong itu. Di hari itu mereka lagi pengen banget main petak umpet. Bentar. Mereka udah sering ke rumah kosong itu? Sering banget. Dan gak apa-apa? Gak apa-apa. Oh, oke. Terus? Akhirnya si Bobby ngumpet di balik pohon. Karena udah sering main petak umpet, jadi Mira takut ketahuan Bobby tempat ngumpet biasanya. Akhirnya dia nyoba untuk masuk. Dia nyoba buat ngebuka pintu rumahnya, didorong sama dia. Ternyata kebuka nih. Mira di situ juga bingung kenapa rumahnya nggak dikunci. Akhirnya dia masuk dan ngumpet di balik pintu. Oke. Setelah dia ngumpet di balik pintu, beberapa lama kemudian, tiba-tiba dia dengar ada langkah kaki. Dia tuh mikir kalau itu tuh Bobby. Karena dia takut ketahuan, akhirnya dia pin Bobby. Akhirnya pas dia lagi ngumpet, tepat di depan mata dia sendiri, dia lihat kursi yang tadinya lagi diem tiba-tiba gerak sendiri. Oh. Di situ Mira benar-benar takut dan langsung lari keluar rumah, teriak-teriak ke Bobby. Dia bilang kalau lukisan tuh jatuh sendiri dan kursinya juga gerak-gerak sendiri di ruang tamu rumah kosong itu. Tapi Bobby nggak percaya sama Mira karena itu kan rumah kosong. Jadi dia mikirnya mana mungkin ada lukisan sama kursi gerak sendiri. Terus akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Besok sorenya Bobby main bareng lagi sama Mira. Terus karena mereka berdua gabut, akhirnya si Bobby ini dari awal tuh udah gak mau ikut Bobby karena dia takut banget sama kejadian kemarin. Akhirnya Bobby maksa-maksa Mira mau balik lagi ke rumah itu. Akhirnya Mira nih mau. Pas udah sampai di rumahnya, Bobby sama Mira kayak ngendap-ngendap gitu masuk ke dalam. Karena kan ya pasti gak boleh masuk kan kalau ketahuan tetangga, karena mereka masuk ke rumah yang ditutup gitu kan. Pas didorong pintunya terus kebuka, Bobby ngeliat ke sekitar, gak ada siapa-siapa nih. Terus Bobby ngajak Mira naik ke atas lewat tangga. Mereka naik tangga pelan-pelan, terus ngeliat kanan kiri. Mereka mikir, oh aman nih. Dilanjutin sama mereka kayak lagi house tour gitu mau Bi. Karena masih sore, kondisi rumahnya masih terlihat lumayan terang dan gak terlalu nyeremin gitu suasananya, jadi mereka berani. Tapi Mira ini tuh udah ngerasa gak nyaman karena kan banyak debu ya, namanya juga rumah kosong. Dan dia ngerasa kalau ada yang gak suka kalau mereka di rumah ini. Oke. Akhirnya Mira dengan gerak-gerik yang udah mau keluar dari rumah ngomong ke Bobby, "Bob, kita keluar aja yuk main di luar, aku gak suka main di sini." Bobby ini masih penasaran banget, terus bilang, "Mir, tunggu dong, aku kan mau buktiin omongan kamu kemarin. Tuh, kamu lihat aja sendiri, kosong kan rumahnya." Terus akhirnya mereka mau masuk ke satu kamar yang pintunya kebuka. Pas lagi mau masuk ke kamar ini, sebelum masuk, di kuping kanannya Bobby ada suara. Kayak suara nafas gitu. Di situ Bobby kaget, tapi dia biasa aja karena dia ngerasa itu mungkin suaranya Mira. Pas Bobby sama Mira maju satu langkah mau masuk ke kamarnya yang kebuka, tiba-tiba Bobby sama Mira ini ngeliat ada sosok anak kecil perempuan, rambutnya panjang, terurai rapih, lagi ngeliat ke arah luar jendela, ngebelakangin Mira sama Bobby. Di dalam kamarnya? Iya, di dalam kamarnya, Moy. Mira kaget ada anak kecil di sini. Terus Mira ini kayak teriak. Karena Mira teriak, sosok anak kecil ini tuh nengok ke mereka. Pas sosok anak kecil ini nengok, Bobby sama Mira ngeliat sosok ini tuh mukanya hancur, berdarah-darah, bola matanya cuma ada satu, dan nengok ke mereka berdua. Oh shit. Bobby sama Mira kaget banget. Mereka keluar lari kenceng banget.
dari rumah kosong itu, ternyata pas mereka keluar suasananya itu udah maghrib. Masih shock dengan apa yang mereka lihat tadi, akhirnya mereka tuh mutusin buat pulang. Malamnya, dengan perasaan takut dimarahin orang tuanya, Mira beraniin diri untuk cerita ke orang tuanya kalau dia sama Bobby abis dari rumah kosong itu. Oke. Dan Mira bilang kalau mereka itu ngelihat sosok anak kecil perempuan. Terus orang tuanya kaget dengernya dan bilang ke Mira untuk gak usah datang lagi ke rumah itu karena itu bahaya. Mira langsung ketakutan, terus dia gak berani main ke situ lagi. Akhirnya di malam itu Mira tidur di kamarnya sendiri. Pas dia merem, dia dengar suara jendela kamarnya kayak dibuka. Jadi jendelanya ini tuh jendela yang kalau dibuka itu digeser ke atas, terus ada suaranya juga. Tapi si Mira nih posisinya masih merem. Terus tiba-tiba dia dengar kayak ada yang ngetok-ngetok jendelanya. Akhirnya Mira ngeberaniin diri buka matanya. Pas buka mata, dia lihat ada sosok anak kecil perempuan yang tadi dia lihat sama Bobby. Posisinya di luar jendela. Sosok itu ngeliatin Mira sambil gedor-gedor jendelanya, terus teriak, "Keluar!" Aduh. Abis diteriakin, dia ngerasa ketakutan. Dia berusaha tidur sambil tutup mukanya pakai selimut. Terus gak lama dia lari pindah ke kamar orang tuanya untuk tidur bareng. Besok paginya, Mira cerita ke orang tuanya kalau sosok anak kecil perempuan ini datang ke kamar Mira dan teriakin Mira nyuruh keluar. Terus papanya Mira ini ngomong ke Mira, "Mir, jangan main kesana lagi ya. Itu rumahnya Pak Johan. Jadi sebelum rumah itu kosong, mereka punya anak perempuan yang udah meninggal. Anaknya itu ketabrak mobil di depan rumahnya sendiri. Setelah kehilangan anaknya, Pak Johan sama istrinya ini tuh mutusin untuk pindah rumah karena mereka selalu keinget kejadian itu kalau tinggal di rumah itu." Tapi berarti ada hubungannya nggak tuh? Nah, kira-kira kenapa si anak ini mati tinggal satu? Apa gara-gara kecelakaan itu? Itu gara-gara kecelakaan ketabrak itu. Shit. Jadi separah itu ternyata. Dan sebenarnya juga si Mira sama temannya ini nggak tahu kalau misalnya ada anak kecil kecelakaan di sana dan tiba-tiba arwahnya masih gentayangan di rumah itu, dia nggak tahu. Nggak tahu. Jadi ini ceritanya udah lama banget nih. Gue dapet cerita soal ada orang yang habis nerima uang dari tetangganya. Setelah dia dapetin uang itu, dia malah jadi tumbalnya. Nah, lokasi kejadiannya tuh di Jawa Timur tahun 2000-an. Gue mau cerita awalnya dulu. Jadi kayak waktu pas kita kecil, uang 5 ribuan itu kan pasti kita ngerasa anjir gede banget lagi. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat itu tuh di tengah jalan. Iya, Kalau kita ketemu uang tengah jalan pasti kita ambil dong. betul. Nah, cerita ini dari Hasan namanya. Dia itu waktu pas ngirim cerita ini tuh waktu pas umur 10 tahun. Jadi Hasan ini punya tetangga, sebut aja namanya Pak Ruslan. Dulu bisa dibilang kehidupan Pak Ruslan tuh bener-bener, sorry ya, kayak miskin gitu loh. Soalnya Pak Ruslan tuh dulu di tetangganya tuh terkenal kalau dia tuh cuman jualan kayak sapu ijuk gitu. Nah, gak tahu kenapa tiba-tiba tetangganya nih bingung karena Pak Ruslan tuh kelihatannya jadi kayak sukses gitu tiba-tiba, guys. Ada satu momen dimana tetangganya tuh ngelihat Pak Ruslan kok bisa ngegedein bisnisnya sendiri tiba-tiba banget. Sampai punya toko, ngegedein rumahnya. Padahal dulu ya tadi gue bilang dia orang susah dan cuma jualan sapu ijuk doang gitu kan. Nah, ada nih cerita dari Mbak Yem. Mbak Yem itu tuh pembantunya Pak Ruslan nyeritain tentang perilaku aneh majikannya. Jadi semua tetangganya ini nih nggak ada yang percaya sama ceritanya si Mbak Yem ini. Nah, Mbak Yem tuh bilang ini kan biasalah kayak pembantu-pembantu kalau lagi beli sayuran kan suka gosip ya sama tetangga rumah lainnya gitu kan. Nah, Mbak Yem tuh suka cerita ke tetangganya kalau rumah Pak Ruslan itu ada satu kamar yang bener-bener gak dibolehin masuk sama siapapun kecuali si Pak Ruslan sendiri. Terus ada satu malam Mbak Yem tuh suka nyium tiba-tiba kayak bau dupa atau bau kayak sajen gitu, entah dari mana, tapi tuh asalnya dari kamar itu. Tapi kan gak tahu karena Mbak Yem kan gak boleh masuk kan. Nah, itu tuh cuman di beberapa malam tertentu doang. Intinya tuh banyak banget lah hal-hal aneh yang Mbak Yem lihat dan dia rasain sama Pak Ruslan waktu pas dia kerja di sana. Tapi dari sekian banyak cerita itu, gak ada satupun dari mereka tetangga-tetangga Pak Ruslan tuh yang percaya kalau Pak Ruslan tuh pakai pesugihan, karena belum pernah nyaksiin sendiri gitu. Nah, sampai beberapa tahun kemudian ada momen tepatnya waktu pas sore menjelang maghrib itu, Hasan yang tadi gue bilang yang ngirim cerita ini waktu pas 10 tahun itu, Hasan sama beberapa temannya lagi main kejar-kejaran gitulah di pelataran salah satu rumahnya temennya. Nah,
tanpa Pak Ruslan sadar, Hasan tuh ngelihat perilaku aneh dari Pak Ruslan. Hasan tuh ngelihat Pak Ruslan tiba-tiba ngebuang uang kertas gitu di tempat sampah. Nah, Hasan ngeliat lah dengan jelas kayak, kok ada tetangga gua, Pak Ruslan lagi buang duit nih ke sampah. Nah, pas dilihat sama si Hasan, zaman dulu tuh gambarnya sasan dorote gitu yang berarti uang 5.000. Nah, Hasan di situ pengen ngambil banget tuh uang yang tadi gue bilang di awal, karena anak kecil ya kalau misalnya ada uang dia pengen banget ngambil kan. Pas lagi jalan ngambil uang itu, tiba-tiba Pak Ruslan tuh ngeliat si Hasan sambil bilang kayak, "Le, sini Le," gitu. Orang Jawa dia bilang. Nyamperan nih si Hasan ke Pak Ruslan, tiba-tiba si Pak Ruslan ngomong bahasa Jawa yang kalau gue indoin, "Ini ada uang jatuh, ambil aja nak, daripada keduluan sama teman-teman kamu," gitu. Nah, di situ Hasan tuh nggak bilang makasih, nggak bilang apa, dia langsung ngambil uang 5.000-nya terus cabut tuh, ninggalin Pak Ruslan lari gitu aja. Nah, dari sinilah kejadian-kejadian aneh dan nyeremin nih kejadian sama Hasan karena dia ngambil uang 5.000 Pak Ruslan. Setiap jam 3 sore sampai jam 5 subuh, Hasan tuh ngerasa badannya nggak karuan. Badannya panas, lemes, kayak mulutnya ngerasa pahit banget. Setiap makan minum apapun dia ngerasa kayak gak enak gitu mulutnya. Itu kan jam 3 sore sampai 5 subuh. Tapi jam 5 subuh sampai jam 2 siang Hasan tuh baik-baik aja, sehat-sehat aja. Nggak sampai situ aja, itu hari pertama kan. Hari kedua Hasan ngerasa lebih parah lagi nih. Hasan sampai ada momen dimana waktu pas dia makan dan minum, kan dia ngerasa mulutnya tuh asam banget, pahit banget kan. Setiap dia makan atau minum, dia tuh selalu muntahin darah hitam gitu. Dan ini nih kronologikal ya, dari hari pertama sampai hari selanjutnya nih dia selalu ngerasain kayak kejadian aneh gitu. Lanjut di hari ketiga, karena si ibunya Hasan ini khawatir, akhirnya tuh Hasan dibawa ke mantri desa atau ke rumah sakit besar gitulah di desanya. Tapi hasilnya sia-sia karena dokter ngerasa kayak Hasan ini nggak sakit apa-apa, baik-baik aja. Tapi kan waktu pas ada pasien ke rumah sakit nggak mungkin nggak dikasih obat dong. Dikasih lah kayak obat flu segala macem gitu. Tapi ternyata ya hari berikutnya Hasan ini makin lemes. Obatnya tuh kayak nggak kena gitu. Katanya ada kejadian unik banget yang kalau disangkut pautin pakai logika nggak bakal nyambung. Pun juga pas gue baca ini kayak sebenarnya nggak nyambung nih. Tapi mungkin dia ngerasain kayak gini ya dia yang ngalamin gitu ya. Katanya ada satu malam pas Hasan mau tidur, dia itu tuh bisa ngelihat ada 2 binatang kayak ngobrol. Ini kejadian di tahun 2008. Ada satu keluarga. Ini keluarganya Pak Ilyas sama Bu Ima ya. Oke. Nah, Pak Ilyas sama Bu Ima ini punya 4 orang anak. Nah, pertama cowok, dia udah nikah, tinggal di luar kota. Jadi yang tinggal sama Pak Ilyas dan Bu Ima ini cuma 3 anaknya. Jadi yang tinggal sama dia tuh anak yang kedua cowok, namanya Raja, dia udah kuliah. Terus anak yang ketiga cewek, namanya Aisyah, masih SMA. Dan anak mereka yang terakhir, cewek, namanya Linda, yang masih kecil banget, masih SD. Nah, Pak Ilyas sama Bu Ilma ini dua-duanya tuh karir gitu loh, Nat. Mereka sama-sama kerja. Jadi setelah emang jabatan udah cukup tinggi, rezeki mereka naik, dan setelah dihitung-hitung, mereka bisalah beli rumah di pinggiran selatan Jakarta, di Cinere tepatnya. Nah, mereka tuh beli rumah jadi gitu. Jadi setelah dibangun, rumahnya nggak nyampe setahun, habis itu dijual ke si Pak Ilyas dan Bu Ima ini. Mereka dapat di rumah itu. Nah, luasnya tuh tanahnya 600 meter, jadi luas banget juga. Gede lah. Halamannya masih luas, jadi dengan duit emang mereka lumayan banyak, mereka kayak banyak mau menghias rumah mereka ini. Jadi di taman belakang tuh bikinin ayunan buat anaknya. Terus mereka beli barang-barang bagus dan segala macem lah intinya. Dan rumah yang mereka beli ini emang rumah 2 tingkat. Jadi ada 3 kamar di atas, ada 1 kamar di bawah, kamar utama. Itu buat si Pak Ilyas sama Bu Ima. Nah, karena mereka berdua kerja, mereka ambillah 1 asisten rumah tangga yang pulang pergi. Warga sana juga lagi nyari kerja, ditawarin, ya udahlah, bantu-bantu akhirnya. Mulai tuh mereka udah pindahan, semuanya aman-aman aja, Nat, Moy. Karena Pak Ilyas juga orangnya cukup berbaur. Begitu dia udah pindah, dia ngobrol sama warga sekitar, ngadain pengajian, syukuran, dan aman banget lah pokoknya semuanya. Tapi 2 minggu kemudian, mulai nih kejadian aneh Di rumah ini. di rumah ini. Kejadian yang pertama, yang ngalamin ini Raja, anak yang kedua. Raja balik kuliah malam, habis naruh motor di garasi, dia masuk tuh ke dalam rumah. Itu posisinya jam 1 malam. Semua orang di rumah udah pada tidur. Raja ke dapur, dia mau lihat makanan ada atau enggak. Terus dia ke meja makan, tudung dia buka, ada tuh makanan. Makanlah dulu dia di meja makan tuh sendiri. Aman-aman aja tuh, nah, Pas Raja lagi ngambil minuman di kulkas, dia buka kulkas, tiba-tiba Raja nih nyium
ada bau tikus mati gitu. Kayak bangkai tikus gitu. Bau bangkai, Dia nyoba buat ngecek kayak ngendus-ngendus ke dalam kulkas gitu. Tapi dia ngelihat gak ada makanan atau minuman yang aneh-aneh. Bungkusan makanan kayak yang kira-kira jadi bau gak enak tuh gak ada. Gak lama dari situ, pas si raja ini masih ngadep ke arah si kulkasnya, dari belakangnya raja, dia tuh ngedenger ada suara kayak gini. Gitu. Itu kayak suara cowok gitu, Bi. Iya, Ngendus bukan? ngendus cuman kayak orang sesak nafas gitu loh. Pas raja nengok ke belakang, persis di belakang dia Natmoy, ada pocong. Tapi muka pocong ini penuh banget sama tanah. Dan mukanya nggak kelihatan sama sekali, bener-bener ketutupan sama tanah. Dan kain kafan si pocong ini tuh lusuh banget, penuh sama tanah. Dan pocong itu masih kayak gitu, masih yang kayak kayak gitu. Di situ raja kaget banget. Dia ngelempar gelas yang dia udah ambil setelah minum tadi. Dia langsung ngibrit ke kamarnya ke atas, langsung kunci pintu. Itu hari Jumat malam. Sabtu siangnya mereka makan bareng tuh, makan keluarga. Ditanya sama nyokapnya, kenapa kok tadi malam berisik banget? Nah si raja ini ngakunya, nggak apa-apa mah, aku habis nonton film horor makanya parno tadi malam. Nah di situ tuh raja nggak mau memperpanjang masalah gitu loh Natmoy. Tapi kejadian berikutnya itu di hari Senin besoknya. Kali ini anak yang ketiga Natmoy, yang Aisyah, yang masih SMA. Gara-gara hari Senin itu tiba-tiba dia sakit, dia demam. Akhirnya dia di rumah sendirian. Dia bangun siang, orang-orang udah pada nggak ada tuh, udah pada cabut. Bokap-nyokap kerja, abangnya kuliah, adiknya juga sekolah kan. Di siang hari Senin itu, Aisyah ini turun ke bawah dari kamarnya. Dia lihat ada mbaknya minta makan, terus mbak tuh udah disiapin. Aisyah bilang dia mau nonton film dulu di ruang tengah. Udah tuh sorean, badannya Aisyah ini yang tadinya demam udah rada-rada turun, udah enakan lah badannya. Dan di situ di sore itu posisinya nyokapnya tuh udah ada di rumah dan mbaknya udah pulang. Jadi di situ cuman ada Aisyah, nyokapnya sama adiknya yang paling kecil. Mandi tuh Aisyah karena badannya udah rada enakan kan, biar seger lah gitu mandi. Nah terus karena air panas rumahnya tuh lagi rusak, dia mandi tuh di bawah, bukan di kamarnya dia. Jadi kayak kamar mandi tamu gitu. Dan di situ tuh pakai bak mandi, bukan pakai kayak shower gitu. Ember. Ya kayak bak mandi gede gitu loh. Oh yang udah jadi gitu. Nah setelah dimasakin air panas sama nyokapnya, ditaruh mandi tuh Aisyah sendiri kan. Mandi si Aisyah pakai gayung dong, kayak dia guyur-guyur, sampoan, sabunan, dia cuci muka. Dan ya udah setelah sabunan cuci muka kan merem gitu kan, mukanya nggak bisa ngeliat apa-apa kan. Pas dia ngeraih gayungnya mau jiduk air dari dalam bak, itu kayak bunyi suara buk gitu loh. Jadi kayak gayungnya nyentuh sesuatu, Kayak mukul sesuatu gitu ya, kayak kayak kena sesuatu, padahal dia mau nyiduk air kan. Terus udah tuh dia agak kayak tangannya ke daerah yang lain buat ngambil lebih ke dalam. Dia ambil airnya, diguyur ke mukanya, disiram. Pas dia udah melek, ternyata di dalam bak mandi itu ada pocong juga. Gila. Teriaklah Aisyah dari situ kan. Di dalam bak mandi ya? Di dalam bak mandinya. Bangsat. Kedengeran tuh sama nyokapnya dari luar. Lari tuh nyokapnya ke dalam kamar mandi, ditanya kenapa. Terus Aisyah ini udah bener-bener kaget dan starter gitu loh, kayak gagap gitu. Ada hantu mah. Dia nunjuk ke bak mandi. Tapi nyokapnya dan di situ Aisyah juga ngeliatnya itu isinya air doang. Udah hilang tuh si sosok ini. Nyokapnya nanya, kamu lihat apa emang? Itu mah ada poci. Nyokapnya deg-degan juga dong, mendengar anaknya ngomong kayak gitu kan. Ya udah tuh disuruh sama nyokapnya, udah selesai mandinya cepet, buru-buru. Ditemenin tuh sama nyokapnya di situ juga. Selesai mandi, Aisyah disuruh pakai baju, beres-beres, udah tuh langsung suruh tidur aja, dikasih obat sama nyokapnya. Karena nyokapnya juga nggak mau memperpanjang masalah itu. Dari kejadian itu, selama seminggu ke depan gak ada lagi tuh Natmoy kejadian-kejadian aneh. Sampai di minggu depannya, kondisinya di sini Aisyah udah sehat, udah mulai bisa masuk sekolah. Dan sore hari setelah Aisyah ini pulang sekolah sekitar jam 3 atau 4 sore, masih sore nih, belum malam, Aisyah ke dapur buat ngambil minum. Dari dapur ini tuh kelihatan ke halaman belakang gitu loh, kayak halaman belakang yang luas tadi yang bilang, yang ada ayunan di belakangnya gitu kan. Di situ Aisyah ngelihat adiknya si Linda itu lagi main ayunan. Nah pas dia nengok ke arah belakang itu, sekilas dia ngelihat kok di belakang adiknya tuh ada putih-putih. Berdiri? Enggak, duduk. Jadi kayak adiknya Aisyah ini duduk di ayunan, cuman kayak dipangku sama sesuatu gitu loh. Nah terus dia kan ngeliat sekelebat doang kan. Pas dia tegesin lagi ngeliat ke belakang, di situ tuh Aisyah ngeliat dari jauh kalau adiknya nih main ayunan dipangku sama pocong. Gila. Wah Aisyah langsung teriak di situ, dia minta tolong. Untung mbaknya masih ada di situ. Dan mbaknya langsung lari ke kamar belakang, bener-bener adiknya langsung ditarik langsung masuk ke dalam. Dan malamnya Bu Ima ini cerita ke Pak Ilyas, ke suaminya. Dia dikasih tau lah kalau tadi sore dia diceritain nih sama mbaknya, sama Aisyah juga kejadian apa tadi sore gitu kan.
Dan dari situ akhirnya Raja juga ngaku dia ngeliat apa yang minggu lalu dia lihat tuh. Karena berarti udah 3 kali kan nih udah diliatin sama pocong kan. Iya, iya. Bahkan 3-tiganya anaknya ya kejadian sama ketiga anaknya gitu loh. Tapi dari cerita itu Pak Ilyas tuh nggak ngegubris sama sekali. Dia malah bilang, ah kalian rumah sendiri masa takut. Kata bokapnya gitu. Nggak percaya gitu ya bapaknya? Udah tuh malamnya Pak Ilyas ini minta dimasakin mie sama istrinya. Dibikinin lah tuh Indomie sama istrinya. Di situ posisinya di dapur tuh ada Pak Ilyas sama Bu Ima. Nah lu bayangin jadi kayak di meja makan tuh Pak Ilyas ngadep Bu Ima. Terus Bu Ima tuh masak di kompor ngomongin Pak Ilyas gitu. Jadi ngebelakangin. Nah di belakangnya Pak Ilyas itu tuh halaman belakang rumah. Oke. Nah di tengah-tengah si Bu Ima ini lagi masak, dia tuh ngedenger ada suara tuk tuk tuk. Kayak orang jalan. Kayak ada sesuatu yang nyentuh ke jendela gitu loh Nat. Oh kayak ngetok gitu ngetok. Kayak ngetok gitu. Nah terus Bu Ima bilang ke Pak Ilyas, Pak itu suara apaan berisik banget. Nah Pak Ilyas tuh jawabnya kayak, ah nggak tahu nggak denger. Gara-gara Pak Ilyas ini pakai headset sebelah gitu loh sambil main HP. Oh. Tapi Bu Ima denger suara duk-duk-duk tuh makin kenceng. Terus dia nengoklah ke arah jendela yang ada di belakang dia. Jendela itu ngarah ke halaman belakang. Dan di situ Bu Ima ngeliat ada pocong. Matanya satu ditutupin ke atas. Yang sebelahnya lagi matanya tuh udah kayak mau copot. Masih ngegantung gitu di muka dan ngayun-ngayun kenain jendela gitu. Wah di situ Bu Ima teriak-teriak. Dia bilang, astagfirullah Pak. Terus Pak Ilyas tuh nengok ke belakang gitu. Tapi dia nggak ngeliat apa-apa di situ Nat. Oke. Udah tuh akhirnya si Bu Ima udah takut, dia udah masuk kamar sendiri. Pak Ilyas tuh makan sendirian di meja makan itu. Kayak dia masih nggak percaya sama keluarganya sendiri yo. Ya,